Pemirsa, gara-gara insiden pengeroyokan wasit, polisi menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3 sepak bola di Kota Malang, Jawa Timur. Selain itu, gelaran ditunda akibat 19 pemain dinyatakan positif COVID-19. Pertandingan Liga 3 antara NZR Sumbersari dan Farmer FC di Stadion Gajayana Kota Malang dinodai insiden pengeroyokan wasit. Dalam pertandingan yang berakhir imbang 1-1 ini, salah satu tim menilai beberapa keputusan wasit terkesan merugikan. Sementara buntut dari insiden pengeroyokan wasit, Satreskrim Polresta Malang Kota telah melakukan pemeriksaan pada 3 saksi dan korban. Polisi juga menghentikan sementara pelaksanaan Liga 3, bahkan mempertimbangkan kembali pelaksanaan Liga 3 di Kota Malang. Adanya laporan polisi terhadap kasus pengeroyokan, tindakan kekerasan secara bersama-sama terhadap wasit sudah kami terima dan kami tangani saat sekarang. Sekarang sudah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi dan melakukan visum et repertum. Sementara itu, klub sepak bola NZR Sumbersari meminta maaf atas kericuhan pengeroyokan wasit. Pihak NZR berdalih hal itu merupakan spontanitas karena tidak puas atas kepemimpinan wasit yang dianggap merugikan tim. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Puluhan kios di Pasar Tegal Arum, Kabupaten Tembo Jambi ludes terbakar. Hingga kini para pedagang terus berupaya mengayuh sisa barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Api melalap puluhan kios di Pasar Tegal Arum, Kabupaten Tembo Jambi dini hari tadi. Api yang berawal dari sebuah toko sembako merambat dengan cepat ke kios lainnya. Selain kios, 3 unit sepeda motor juga ludes terbakar. Setelah 2 jam, api baru berhasil dipadamkan. Hingga siang tadi, petugas terus melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran. Sejumlah pedagang meninjau ke lokasi dan berupaya mencari barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Tahu saya dengar ledakan 3 kali, saya keluar, api udah menyala di sembako Arfai. Petugas masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara itu, kerugian yang timbul akibat insiden ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Tembo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia dipastikan batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 di Kamboja karena 7 pemain Timnas positif COVID-19. Selain itu, sejumlah pemain Indonesia juga mengalami cedera. Timnas Indonesia batal mengikuti turnamen Piala AFF U23 2022 yang akan digelar di Kamboja 14 hingga 26 Februari mendatang. Hal ini disampaikan PSSI melalui akun Twitter resminya. Pembatalan disebabkan karena 7 pemain Timnas Indonesia dan 1 ofisial positif COVID-19. Selain itu, ada 4 pemain yang dalam pemantauan lantaran berada satu kamar dengan pemain yang lebih dulu dinyatakan positif COVID-19. Di luar kasus corona, ada 3 pemain yang juga sedang mengalami cedera, yaitu Gunan Sarmandowen, Ramai Rumakik, dan Muhammad Iqbal. Timnas Indonesia juga hanya tinggal punya 1 kiper, yaitu Muhammad Riyandi. Riyandi pun disebut baru saja menjalani karantina selama 10 hari. Karena alasan ini, pelatih Shin Tae-yong meminta kepada federasi untuk membatalkan kiprah Indonesia di Piala AFF U23 2022. Permintaan pelatih asal Korea itu pun dikabulkan PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup B Piala AFF bersama Malaysia, Myanmar, dan Laos. Timnas Indonesia dijagokan untuk menjadi juara karena pada tahun 2019 Indonesia berhasil menumbangkan Thailand 2-1. Apa yang menyebabkan sejumlah pemain Timnas terpapar COVID-19? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan. Selamat sore, salam olahraga Pak Iwan. Halo, selamat sore Pak. Baik, Pak Iwan, saat ini seperti apa kondisi pemain Timnas yang positif COVID-19? Apakah gejala ringan atau sedang atau berat yang dialami? Saat ini mereka masih isolasi ya, karantina di hotel. Pada umumnya mereka sih gejalanya gejala ringan ya, tapi kan kita berpatokan pada PCR atau pada swab kan. Jadi mereka sih sebetulnya nggak ada masalah. Jadi artinya gejalanya itu gejala ringan.
dan mereka sekarang sedang melakukan isolasi mandiri atau karantina. Kita yakin kalau mereka sih memang biasanya nggak terlalu lama lah. Kemarin juga Evan Dimas seminggu kalau nggak salah ya di Bali. Paling lama tuh ya 10 hari mungkin, bahkan ada yang 4 hari. Tapi soalnya dalam PCR-nya atau dalam swab-nya dia positif ya. Tapi oke, mereka dalam badan sehat-sehat lah ya. Baik. Lalu sudah tahukah Pak sebenarnya dari awal dari mana ini penularan COVID-19 di antara pemain timnas ini, Pak? Ya mereka kan awalnya kan ada di klub juga, kita panggil, kemudian masa terpapar kan juga ada waktunya ya. Jadi karena memang Omicron ini cepat sekali, berbeda dengan Delta dulu. Delta juga pemain-pemain kita baik timnas juga maupun pemain di liga ada yang kena juga, tapi tidak secepat ini gitu. Tapi meskipun Delta dulu cukup berat, tapi mereka juga cepat pulih kembali. Jadi sekali lagi ya situasi dari kemarin di klub dia yang dibawa ke tempat timnas sehingga mungkin banyak menularkan, banyak terpapar. Sebetulnya sih kalau saya boleh sampaikan, tanggal 9 nih Sintayong sudah nulis surat kepada saya bahwa dia ingin tidak memberangkatkan timnas kita, timnas 23 ke AFF Kamboja. Tapi saya tidak langsung merespon untuk mengiyakan. Makanya saya melakukan swab kemarin tanggal 10 dan keluar tadi malam jam 10. Ternyata ada 7 di sana yang terpapar COVID Omicron. Ditambah lagi 4 dalam masa inkubasi menunggu karena satu kamar ya. Ini jadi permasalahan tentunya. Dan reper kita sendiri juga hanya 1, Iriandi. Itu pun baru karantina 10 hari. Baik. Jadi kalau dihitung ada 21 pemain, 7 positif, jadi 14, 4 terindikasi tadi inkubasi, tinggal 10, 3 cedera, tinggal 7 pemain. Baik. Pasti tidak memungkinkan untuk bermain dan kita khawatir juga. Apakah sudah ada komunikasi kepada pihak AFF, Pak? Mungkin siapa tahu mungkin ada opsi untuk memundurkan AFF U23 supaya Indonesia tetap bisa ikut berlaga. Dia tidak bisa memundurkan karena udah terjadwal ya kan, tim lain sudah pada datang juga. Hari ini tentunya Timor Leste tadinya bersama-sama kita akan berangkat. Jadi kita sudah nyampaikan, kita mohon maaf dengan berat hati kita tidak bisa ngirim. Memang yang ditunggu-tunggu Indonesia ya di sana ya. Iya betul. Yang diunggulkan oleh dari mereka dari WIF tersebut. Kita sudah nyampaikan ya, kita dengan berat hati. Saya juga kecewa tidak berangkat. Dan tentu sama dengan pemain sekarang yang terpapar maupun yang tidak ya. Tapi apa alasan kemanusiaan, kesehatan lebih diutamakan oleh kita kan. Baik, berarti untuk satu kiper yang saat ini masih diisolasi menunggu masa inkubasi, apakah nanti akan langsung dipulangkan ke timnya atau seperti apa ini nanti Pak Iwan? Ya kita nunggu, nanti kan kita akan ada diskusi lagi dengan Sintayong karena kan sudah tidak ada kegiatan lagi yang turnamen ini. Apa kita nanti kira dibalikan ke tim klubnya di liga karena liga masih tetap bermain ya. Untuk nanti akan diskusi, dimodelkan mereka setelah negatif ya, tapi hemat kami akan kembalikan ke klub karena klub membutuhkan juga. Mereka adalah pemain utama di klubnya masing-masing itu. Demikian, Mas. Nah, mengenai klub ini Pak, Liga 1 kan juga banyak pemain yang ternyata positif COVID-19. Ini bagaimana ke depannya untuk penjadwalannya dan juga untuk pertandingan-pertandingannya nanti Pak Iwan? Saya kira jadwal tetap on schedule. Jadi sudah ada kesepakatan bersama di manajer meeting. Jadi mereka kalau ada pemain yang positif, maka ada pemain berikutnya untuk menggantikan. Kalau sampai ada juga, maka usia muda yang ada di klubnya itu yang mengcover. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak bermain, kecuali memang habis. Kalau habis biasa ditunda satu pertandingan, berikutnya bermain kembali. Sampai sekarang sih masih berjalan ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini para pemain akan lebih ketat lagi dalam berinteraksi atau bersosialisasi dengan yang lainnya. Karena memang pengawasan pemain itu ada di klub ya. Tapi kita sudah terapkan itu agar betul-betul sistem bubble-nya disepakati bersama. Alhamdulillah sekarang jalan. Paling kalau berhenti hanya ada satu pertandingan, yang lain tetap jalan. Dan sudah disepakati dalam manajer meeting dalam kesepakatan bahwa ini harus tetap berjalan.
Baik, lalu Pak Iwan, ini bagaimana cara PSSI mungkin untuk menganjurkan atau mungkin agar pemain ini tidak positif COVID-19, Pak? Apakah mungkin nanti jelang laga atau jelang permainan ada travel bubble seperti di Mandalika, atlet-atlet tidak boleh keluar dari zona yang sudah disiapkan atau seperti apa, Pak Iwan? Ya, saya pikir ini sudah disampaikan. Kemarin kan kita tahu Mas, tanggal 21-25 kemarin, bulan Januari kan ada libur tuh di Bali. Libur sampai menunggu timnas kita untuk berlatih kan, untuk mempersiapkan. Nah mungkin di situ kita libur tuh mereka mungkin ada bertemu keluarga, bahkan para pemain kita yang dari luar tuh keluarganya datang ke Bali gitu. Nah di situ mulai terjangkitnya sehingga menular ya. Jadi saya harapkan mungkin nanti kita tidak ada masa jedanya untuk seperti tanggal 21-25 kemarin. Dan saya yakin dari pengalaman ini mereka akan lebih selektif lagi, para manajer klubnya, para ownernya untuk pemainnya betul-betul tidak seperti kemarin ya. Jadi ada masa libur kemarin yang mulai terjangkitnya COVID Omicron ini kepada para pemain di Liga 1 secara keseluruhannya. Demikian, Mas. Baik, Pak, lalu untuk pemain yang cedera, saat ini kondisinya seperti apa? Apakah tetap masih bisa ketika nanti pulang ke klub masing-masing masih bisa tetap berlaga, Pak? Kita menunggu dulu hasil tim kedokteran, hasil MRI mereka. Kalau nanti terlalu agak cukup serius, kita akan istirahatkan tentunya. Kasihan juga mereka. Nanti kan tidak maksimal, kemudian juga akan menjadi permasalahan bagi kemampuan dirinya kalau kita paksakan bermain. Kita akan observasi dulu. Nanti tim kedokteran tentu akan melakukan pada kami. Kalau memang nanti cederanya hanya ringan, mungkin perlu istirahat. Tapi kalau berat tentu ada tindakan-tindakan medis lainnya yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Muhammad Iriawan, Ketua Umum PSSI. Kita harapkan semoga semua pemain bisa segera negatif sehingga tidak mengganggu laga-laga yang ada berjalan di Indonesia maupun di internasional. Terima kasih Pak Iwan, sehat selalu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya Mirsa, banyaknya pemain yang terpapar COVID-19 di timnas membuat Indonesia batal ikut Piala AFF U23 2022. Pemain diduga terpapar ketika bermain di Liga. 7 pemain timnas U23 terpapar COVID-19 sehingga menyebabkan Indonesia batal berlaga di Piala AFF U23 tahun 2022. Banyak pihak yang menilai pertandingan di Liga 1 banyak yang lalai akan protokol kesehatan dan pendataan yang baik. Timnas Indonesia batal mengikuti Piala AFF U23 karena 7 pemain terpapar COVID-19. Lalu bagaimana dampaknya ke Timnas? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Kesit Budi Handoyo. Selamat sore Mas Kesit. Halo, selamat sore Mas Wilson. Salam olahraga. Salam olahraga Mas. Bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ternyata Indonesia yang diunggulkan untuk AFF U23 ternyata tidak bisa ikut karena COVID-19, Mas Kesit. Iya, pertama tentu kita sangat prihatin ya dengan kejadian ini karena banyaknya pemain tim U23 Indonesia yang terpapar COVID-19. Ya. Setidaknya ada 7 pemain yang positif, kemudian juga ada 4 pemain yang ternyata juga sempat berada dekat dengan rekan-rekannya yang positif ya. Dan keprihatinan kita tentunya juga dengan gagalnya Indonesia atau batalnya Indonesia tampil di Piala AFF U23 ini. Padahal kita ini juara bertahan yang memang sudah ditunggu-tunggu kehadirannya oleh peserta lainnya di kawasan Asia Tenggara. Dan Indonesia termasuk tim favorit yang diprediksi bakal mampu untuk mempertahankan gelar pada saat 2019 kita sukses mengalahkan Thailand. Jadi sekali lagi memang ini sebuah pukulan ya buat sepak bola Indonesia karena tim U23 kita gagal atau batal untuk bisa berlaga akibat hampir sebagian besar para pemainnya mengalami positif COVID-19. Baik, ini apakah memang artinya timnas ini kurang aware dengan protokol kesehatan sehingga akhirnya ada yang terpapar? Kalau tadi Pak Muhammad Iriawan, Ketua PSSI bilang kemungkinan terpapar saat di Bali, saat bertemu dengan keluarganya, saat day off, ataupun berwisata. Saya pikir ini merupakan klimaks ya dari pelaksanaan kompetisi Liga 1 yang sedang berlangsung di Indonesia ya. Kita tahu bahwa Liga 1 pada saat ini sedang memainkan seri keempat yang dipusatkan di Bali. Dan disinilah sebenarnya asal muasal dari puncak para pemain klub-klub
yang ada di Liga 1 kemudian terpapar COVID-19, dan tentunya kalau kita bicara klub Liga 1 sudah pasti memang para pemainnya adalah para pemain yang saat ini memang sedang mempersiapkan diri juga dalam pelaksanaan pemusatan latihan tim U23 Indonesia menjelang keberangkatan ke Kamboja. Dan sejak awal kan kita juga sebenarnya sudah banyak juga yang mengingatkan ya, pihak-pihak yang mengingatkan bahwa kita dalam pelaksanaan Liga 1 ini ternyata banyak kelalaian ya, pengawasan yang tidak ketat ya, padahal pada pelaksanaan seri pertama, kedua dan ketiga kita terbilang cukup bagus pelaksanaannya, tapi ketika di Bali terjadi kelonggaran ya, padahal Omicron dari jauh-jauh hari juga sudah diprediksi penularannya jauh lebih cepat ya, dan ternyata terbukti ya ketika Liga 1 kemudian menjalankan seri keempat di Bali, kemudian pengawasannya tidak ketat dan LIB juga mengakui lalai. Di sini kemudian akhirnya para pemain tim nasional yang terkena imbasnya ya, ketika kita akan hadir di Kamboja, ternyata 7 pemain harus terinfeksi COVID-19. Jadi saya pikir memang asal muasalnya adalah ketika kelalaian dan ketidak cermatan dan pengawasan yang tidak ketat ya yang diterapkan pada Liga 1 di seri keempat di Bali. Lalu bagaimana menurut Anda tanggapan mengenai pihak internasional mengenai hal ini? Karena lagi-lagi Indonesia diundurkan untuk AFF 23, tapi ini yang seharusnya bisa diminimalisir untuk COVID-19 ini malah ada 7 pemain, angka yang lumayan besar untuk sepak bola. Menurut Anda bagaimana, Mas Kesit? Iya, memang sulit ya untuk kemudian kita tetap memaksakan diri hadir di Kamboja, karena ini menurut saya memang force major ya, artinya ketika sebagian besar para pemain yang akan tampil di sana mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan, terpapar COVID-19, dan ini tentunya akan sangat riskan ya untuk bisa bermain. Jangankan bermain ya, keluar aja tidak bakal diizinkan. Jadi saya pikir memang mau tidak mau, memang keputusan yang sangat sulit untuk Indonesia ketika harus membatalkan diri ikut dalam kegiatan Piala AFF U23 ini. Menurut saya sih memang tidak akan ada, mungkin hanya sangat disayangkan saja ya, karena kita kemudian tidak bisa menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada para pemain tim nasional ya, pemain-pemain Indonesia yang akan tampil, sehingga imbasnya adalah kegagalan kita ikut di turnamen ini. Gitu. Baik. Nah, bagaimana dampaknya kepada timnas Indonesia mengenai Indonesia yang absen di salah satu laga internasional ini, Mas Kesit? Kedepannya apa dampaknya? Ya, kalau dampak sih saya pikir tidak terlalu besar ya, artinya bahwa kita termasuk tim yang diunggulkan sebagai juara bertahan ya. Ya mungkin kesempatan saja bagi para pemain yang saat ini sebenarnya diharapkan akan bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia ya, di saat prestasi juga belum hadir dari persepak bolaan Indonesia. Piala AFF U23 ini kan merupakan salah satu upaya dari Indonesia, upaya dari PSSI untuk bisa meraih gelar juara, apalagi kita dalam posisi sebagai juara bertahan. Kemudian juga ada pemain-pemain yang saat ini sedang pemain muda yang sedang diorbitkan. Sebut saja misalnya Ronaldo Kuate dari Madura United yang ternyata dia juga terpapar COVID-19 ya. Padahal ini adalah upaya dari pelatih Sinteyong untuk bisa memunculkan pemain-pemain baru di ajang U23. Kemudian juga ada Marcelino Ferdinand misalnya yang dari Persebaya Surabaya ya, dan masih banyak pemain-pemain muda lainnya yang diharapkan akan muncul ya. Jadi saya pikir mungkin ya sisi tidak mengenakannya adalah ketika ada pemain-pemain baru yang ingin kita lihat dan kita ingin melihat bagaimana kekuatan tim U23 Indonesia di ajang ini ternyata harus batal memperlihatkan kemampuannya di bawah tim asuhan Sintayong begitu. Masalah lain sebenarnya Pak Kesit adalah ada pemain yang cedera di jelang laga internasional seperti ini. Apakah memang untuk manajemen dari timnas sendiri ini bermainnya tidak aman sehingga mungkin ada pemain-pemain yang cedera untuk padahal ini menghadapi laga yang cukup bergengsi untuk Indonesia? Ya, saya pikir kalau soal cedera memang sudah menjadi resiko ya bagi pemain sepak bola dimanapun ya. Jadi kalau misalnya seperti Ramai Rumakik yang juga diharapkan bisa memperkuat tim U23 Indonesia di ajang AFF ini ternyata juga mengalami cedera ya. Saya pikir memang ini merupakan sebuah resiko ya, karena dia juga harus membela klub, dan ketika cedera itu dialami di klub ya
tentunya akan sangat sulit bagi dia untuk bisa tampil optimal pada saat membela tim Indonesia. Jadi saya pikir kalau urusan cedera sih ya ini adalah salah satu risiko yang harus diterima oleh setiap pemain sepak bola ketika dia bermain ya. Tapi kalau misalnya masalahnya hanya persoalan cedera, saya pikir ini tidak akan mengganggu persiapan Indonesia ya. Jadi lagi-lagi memang persoalan COVID ini yang membuat Indonesia akhirnya batal untuk tampil. Gitu. Baik, tapi kalau untuk laga yang sedang berjalan, misalnya seperti Liga 1 kan saat ini juga banyak pemain yang positif COVID-19. Namun tadi Ketum PSSI menyatakan nanti mungkin akan ada pemain muda atau justru pemain senior untuk saling membackup. Menurut Anda apakah memang strategi ini sengaja dilakukan untuk melihat bibit-bibit baru yang bisa dipasangkan di dalam satu tim, Mas Kesit? Ya, kalau kemudian di tim-tim Liga 1 seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PSSI tadi ya, hadirnya pemain-pemain muda di klub-klub ya pada saat ini merupakan pilihan sih sebenarnya. Artinya ketika pemain-pemain yang selama ini menjadi andalan klub ya, katakanlah pemain-pemain utama, pemain-pemain senior, kemudian banyak yang mengalami positif COVID-19, ya memang resikonya adalah klub akan kekurangan pemain dan kesempatan sebenarnya untuk pemain muda muncul di sana. Tapi ini juga akan beresiko sebenarnya ya bagi sebuah klub ketika mengarungi hajatan liga karena kekuatan utama mereka praktis tergerus ya. Dan harapannya adalah bagaimana tim tetap bisa komplit dengan menyisipkan pemain-pemain muda. Sisi positifnya buat pemain-pemain muda tentunya ada pengalaman yang kemudian bisa ditempuh, ada pengalaman yang bisa diraih ketika dia merasakan atmosfer kompetisi ya. Tapi sisi negatifnya itu klub mungkin tidak bisa tampil secara optimal karena setengah dari kekuatan mereka berkurang atau hilang. Gitu. Baik. Kembali lagi ke AFF U23, Mas Kesit. Ini bagaimana dengan peringkat Indonesia nantinya? Apakah dampaknya akan cukup berpengaruh untuk di AFF U23? Saya pikir tidak ya, karena kalau untuk peringkat yang dihitung itu kan pada saat Indonesia bermain di tingkat tim nasional ya. Karena ini tim U23 dan ini juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Jadi tidak akan memberikan dampak bagi peringkat Indonesia. Karena ini adalah tim U23 ya, bukan tim nasional senior dan bukan sebuah pertandingan yang kemudian masuk dalam agenda FIFA. Ini adalah ajang kejuaraan di internal negara-negara Asia Tenggara, dalam hal ini AFF. Begitu Mas Wilson. Baik, ini terakhir Mas Kesit, ini kan saat ini Liga 1 masih berjalan. Tadi pasien juga, maksud kami pemain juga banyak yang positif COVID-19. Ini kedepannya apakah memang sebaiknya ya sudah tetap dijalankan saja laga-laga ini dan agenda-agenda kedepannya, atau menunggu dulu, ditunda dulu karena sekarang memang COVID-19 diperkirakan puncaknya terjadi pada Februari ini? Iya, saya pikir sih memang idealnya ditunda ya, karena begini. Beda dengan ketika misalnya COVID di awal-awal di tahun lalu misalnya, kita sebut saja lah misalnya Inggris ya, yang kemudian menunda sejumlah pertandingan. Tapi kan mereka tidak menggunakan sistem semi bubble atau full bubble ya. Artinya bahwa kontrol dari masing-masing klub, kontrol dari masing-masing pemain agar tidak terinfeksi itu adanya di klub ya. Kalau sekarang ini kan sebenarnya liga kita adalah liga yang menggunakan sistem bubble ya. Walaupun pada saat ini digunakan semi bubble, tapi kan ternyata bocor juga ya. Dan kalau kita flashback lagi di awal Februari lalu ada 52 pemain yang positif COVID-19. Belum lagi official ada 16, itu dari 12 tim. Artinya kan melebihi dari setengah dari peserta liga ya, 12 tim yang terkena gitu. Sebenarnya sih lebih pas ya, lebih ideal memang ditunda dulu kompetisinya gitu ya, jangan dipaksakan. Tapi kan kita masih melihat bahwa liga masih tetap berjalan karena patokan yang dipakai oleh PT Liga Indonesia baru adalah ketika sebuah tim pemainnya kurang dari 14 baru kemudian pertandingan itu ditunda ya. Tapi kalau menurut saya karena ini adalah kita menggunakan sistem semi bubble ya, sejatinya sih memang ya ditunda keseluruhannya begitu.
Baik. Kita harapkan nanti semoga pembincangan ini juga didengar oleh tim PSSI dan juga dari Kemenpora sehingga ada keputusan-keputusan yang perlu dipertimbangkan untuk kesehatan pemain timnas kedepannya. Terima kasih Mas Kesit Handoyo telah bergabung bersama kami di Ini Sore. Sehat selalu, salam olahraga, Mas. Sama-sama, salam olahraga, selamat. Pemirsa, Ini Sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya bus Transjakarta menabrak pembatas jalan di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Akibatnya bagian depan bus ringsek dan taman serta rambu lalu lintas rusak. Majelis Ulama Indonesia menegaskan program kunjungan Ka'bah Metaverse yang diluncurkan Arab Saudi tidak bisa menggantikan ibadah haji, sebab pelaksanaan ibadah haji perlu hadir secara fisik. Tetaplah bersama kami di Ini Sore.